Mereka hanya saling tengok. Setelah mendengar ucapan gue, seperti mereka juga nggak tahu kalau di sini belum ada listrik masuk. Aku alihkan pandangan aku ke Irfan, dan Irfan hanya mengangkat kedua pundaknya sambil tersenyum. Tadi barusan kita bahas kak, besok atau lusa kita akan ke kota beli genset, kata Siska baru ngomong. Pakai uang kas? Harga genset gak murah loh dek, kataku dengan hati sedikit emosi. Iya kak, nanti kalau emang kurang duit KKN, bisa kita diskusikan lagi, kata Selfie. Disitulah, aku udah gondok banget, tapi aku tetap nahan emosi. Harga genset di kotaku aja yang standar sampai 4-5 juta. Gak kebayang kalau di kota kecil kayak gini. Baru pertama KKN udah keluar uang yang gak sedikit. Padahal program belum berjalan satupun. Akhirnya, aku yain aja masalah listrik. Aku gak mau cari ribut di hari pertama. Sekalian beli stafol ya, tekanan daya listrik genset kalau langsung ke HP bisa rusak, kataku. Jadi perlu stafol untuk menstabilkan listrik, lanjut aku lagi. Mereka hanya mengangguk-angguk. Nah, sekarang kita bahas masalah transportasi untuk ke kota. Gimana? Tanyaku. Untuk transportasi sudah mas, saudara saya bisa minjamin mobil ke kita, kata Anton. Jadi nanti waktu beli genset kita sekalian ambil mobil, lanjut Anton. Untuk awal ke kotanya nanti kita bisa pinjam motor warga mas, lanjut Anton lagi. Oh ada saudara di kota tadi? Tanyaku udah sedikit agak lega. Ada mas, mereka juga yang bantu nyari desa yang kira-kira bisa buat KKN, jelas Anton. Ya tapi mobil tua mas, gak bagus-bagus amat, lanjut Anton lagi. Oke fix. Ya masalah kendaraannya fix, kataku. Sekarang aku mau bahas masalah sinyal nih. Sama sekali gak ada kalau aku, lanjutku. Sama kak, semua juga gak ada kok, kata Selfie. Kak, tadi saya ada sinyal tapi cuma satu, itu pun tadi waktu pergi ke daerah yang tinggi, kata Eni si jilbab membawa angin surga ke aku. Saya pakai Telkomsel kak. Ya tapi sinyalnya sekarang hilang lagi, kata Eni senyum ke aku. Oh oke sip kalau gitu, yang penting ada meskipun satu, kataku senyum ke Eni. Mood aku langsung berubah saat ada nyeletuk pelan tentang aku. Sepelan-pelannya nyeletuk, kalau suasana sepi pasti bakal kedengeran. Kayak artis aja, banyak panggilan, jadi sibuk. Seletuk Vina tentang aku sambil melipat tangannya. Udah biarin aja, omong Putra pelan ke telinga Vina sambil senyum. Kaki Anton menyenggol kaki Putra untuk memberi kode kalau harus diam. Aku saat itu emosi banget. Aku tatap mereka tajam. Semakin aku tatap, semakin menjadi senyuman meremehkan aku. Hampir aku banting lampu Petromax yang ada di depanku. Tapi Irfan datang memegang dua pundak aku dengan kedua tangannya sambil memijat. Sedikit meredam emosi aku saat itu. Di hari pertama aku sudah memblacklist 2 orang. Aku berkata dalam hati, gak akan membantu mereka kalau ada apa-apa. Dan aku gak akan minta bantuan mereka kalau aku butuh sesuatu. Aku bisa maklum kalau mereka gak suka sama aku karena aku sok pemimpin. Alasan aku jelas untuk nyari tahu semua tentang KKN. Karena ini program dikerjakan bersama, bukan individu. Meskipun ada sendiri program kerja individu, deh, kalau gitu. Tapi kita tetap butuh bantuan yang lain untuk mengerjakan. Anton. Aku kepikiran omongan pimpinan desa masalah rumah tadi, kata Selfie membuka topik baru. Iya, apalagi suasananya ngeri kayak gini, kata Siska dengan wajah takut. Bener, dari tadi bulu kuduku naik terus, bikin merinding, kata Vina lagi. Semua wajah berubah menjadi ekspresi ketakutan dan ngeri, seolah-olah udah tahu mereka akan dihantui. Aku lihat wajah Irfan senyum, melihat mereka ketakutan. Tapi aku malah ngeri lihat Irfannya lagi senyum. Ya mudah-mudahan mereka gak ganggu kita, kata Eni berusaha menenangkan mereka. Kalau kita gak ganggu, mereka juga gak ganggu kok, lanjut Eni tersenyum. Melihat Eni mencoba menenangkan mereka, aku jadi juga gak tenang. Tapi tak sampai di situ. Gak lama setelah omongan Eni, terdengar suara kaki diseret. Suasana menjadi hening. Senyuman yang terbuat dari kata-kata Eni menghilang gara-gara suara tersebut. Suara kaki diseret terdengar. Suara kaki mendekat. Suara kaki terdengar sangat jelas di depan rumah. Aku melihat ke arah mereka yang sudah merapatkan badan satu sama lainnya. Aku menatap heran Irfan karena masih bisa senyum melihat muka mereka dan mukaku kecut. Aku melihat ke arah jendela yang tidak ada kacanya karena emang terbuat dari kayu. Tanpa rasa takut, Irfan malah berjalan ke depan pintu. Dan di saat itu juga ada seorang bapak-bapak yang sedang megang celurit atau arit lewat depan rumah. Kaki sebelah kanannya gak bisa digerakkan, seperti kaku, jadi jalannya diseret.
Rupa bapak tersebut gak mengerikan, hanya berkumis dan berjenggot putih panjang. "Malam Pak," kata Irfan seperti menyapa seseorang. Bapak itu hanya tersenyum ke Irfan. Melihat kejadian itu, aku ambilin Irfan yang sudah ada di teras rumah. "Dari mana Pak?" tanya Irfan lagi. Bapak tersebut menunjuk arah hutan sambil tersenyum. Setelah bapak tersebut menunjuk arah hutan, Irfan membalas tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, bapak tersebut pergi meninggalkan kita. Saat itu, aku gak tahan dengan kaki diseretnya, karena menambah ngeri suasana malam itu. Melihat bapak itu pergi, mereka yang di dalam berubah ekspresi menjadi lega. Selfie dan Siska menghampiri aku yang lagi ada di teras. Yang lain pamit untuk tidur duluan. Di luar kita lanjut ngobrol sambil duduk lesehan. Lampu Petromax yang di ruangan tadi aku bawa keluar. "Gila lu Van, so berani lu," kata gue mukul bau Irfan. "Iya nih Kak Irfan," kata Selfie melanjutkan kata-kata gue. "So berani apaan maksud lo?" tanya Irfan ke gue sambil ngelus-ngelus bahunya. "Itu tadi Kak Irfan langsung nyamperin suaranya," jawab Selfie. Dek, mana ada setan yang nyeret kakinya," kata Irfan sambil cubit pipi Selfie dengan nada gemes. "Kebanyakan nonton film horor lu Dek," lanjut Irfan. Obrolan berlanjut di sana. Siska hanya diam karena posisinya ngantuk. Kayaknya dia mau tidur sendiri, tapi takut. Jadi lebih baik nunggu Selfie yang satu kamar dengan Siska. Di waktu itu, kita menjadi lebih akrab. Kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Saat itu aku tahu kalau Selfie, Anton, Putra, Vina, Siska, dan Giska satu fakultas dan juga satu kelas. Aku gak heran kalau dari awal mereka udah akrab. Saat itu juga aku tahu kalau Eni beda fakultas dan Eni semester lebih tua dari mereka. Kalau di angka, Eni semester 8 dan ada tapinya. Umur Eni sama dengan mereka. Udah jelas juga kalau umur aku sama Irfan terpaut 3 tahun dari mereka. Jam menunjukkan 11 malam. Kita akhirnya pamit berpisah ke kamar masing-masing untuk tidur. Kamarku dan Irfan hanya berisi 2 kasur kapuk lesehan dan juga 2 buah bantal kapuk. Kasur dan bantal juga gak ada spraynya, jadi benar-benar polos. Di kamar itu juga disediain oleh warga 2 selimut bergaris hitam putih. Selimut itu eksis di rumah sakit zaman aku kecil. Lemari gak ada di kamar, jadi kalau mau naruh baju atau barang pribadi harus ke tas lagi di dalam kamar. Aku gak bisa tidur. Irfan pun sama, karena kita berdua sering begadang. Dan akhirnya aku buka obrolan dengan Irfan. "Van, suasana desa ini gimana menurut lo?" tanya gue. "Gue gak suka suasananya," kata Irfan dengan posisi kedua tangannya menopang kepalanya. "Jadi, lu ngeri ya sama suasananya kayak gue?" tanya gue. "Gue gak ngeri atau takut, cuma gak suka aja," kata Irfan menjawab pertanyaan gue. "Ini lu lagi so berani?" tanya gue menyindir Irfan. "Ngapain gue so berani, Vin?" kata Irfan sambil senyum ke gue. "Kalau misal nih ya Van ya, ini misal," kata gue ke Irfan yang lagi ngupil. "Kalau ketemu setan atau jin gimana?" lanjut gue lagi. "Kalau lu sendiri gimana?" tanya Irfan balik. "Wah, gak tahu deh Van, mungkin gue bakal lari deh," jawab gue. "Ya sama, gue juga lari," kata Irfan tanpa ada malunya. "Tai lu, gue pikir lu berani," kata gue sambil menendang Irfan yang sedang tiduran. "Lah, terus harus gimana Tot?" "Baca doa, apa sujud syukur dulu," kata Irfan dengan nada tinggi. "Mana mungkin lu bakal kayak gitu, udah refleks alami orang lihat setan langsung lari," lanjut Irfan masih dengan nada tinggi. "Lu pikir lihat setan kayak lihat tante-tante bugil, langsung lu deketin, terus lu sikat," lanjut Irfan lagi. "Udah deh Van, makan hati gue denger omongan lu," kata gue sambil balik badan membelakangi Irfan. Karena terlalu sepi, gue buka obrolan lagi. "Van, lagi mikirin apa lu?" tanya gue pelan. Malam pertama di desa tersebut berjalan tanpa ada gangguan sama sekali. Aku akhirnya ketiduran karena terlalu sunyi di kamar. Suara jangkrik juga membuat aku dan Irfan ketiduran. Malam kedua, aku terbangun. Aku lihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Van, bangun Van," kataku membangunkan Irfan. "Hah? Apa-apa?" kata Irfan kaget karena aku bangunin. "Jadi enggak?" kataku. Tanganku membentuk teleskop agar Irfan mengerti maksudku. Iya yuk," kata Irfan bangun dari tidurnya dengan semangat. Kita keluar kamar. Ternyata mereka sudah berkumpul di ruang tengah sedang sarapan. Dengan sedikit rasa kecewa, kita menghampiri mereka. "Ayo Kak, sarapan dulu, itu tehnya," kata Selfie nunjuk teh kita. "Makasih ya Dek," ucap Irfan ke Selfie. "Lu mana yang cowok-cowok, kok gak ada?" tanya aku.
Mereka lagi ke tempat pimpinan desa, nyoba minjem kendaraan kak, kata Giska menjawab. Oh, jadi mau hari ini beli gensetnya? Tanyaku lagi. Enggak kak, besok, sekarang cuma mau nyari kendaraan dulu, lanjut Giska menjawab. Aku dan Irfan pun sarapan. Sarapan saat itu nasi goreng dan teh. Rasanya lumayan daripada nggak ada. Vina hanya diam saat itu. Mungkin karena nggak nyaman ada aku di situ. Dia sibuk dengan HP-nya yang belum habis baterainya. Aku pasti tahu kalau mereka bakal membicarakan aku. Kalau aku dan Irfan lagi nggak ada. Tapi aku mah bodo amat. Yang penting aku konsen sama KKN. Karena kuliahku sama Irfan udah di ujung tombak. Wah, kalian udah seger-seger semua ya, kata Irfan sambil senyum. Udah pada mandi? Tanya Irfan ke mereka sambil makan sarapannya. Udah kak, tadi subuh kita mandinya, jawab Siska. Airnya gimana dek? Aku mau mandi, tapi gak suka kalau airnya dingin, tanya Irfan lagi. Kalau subuh dingin emang kak, gak tahu kalau sekarang, jawab Siska lagi. Oh iya, masalah proker gimana dek? Udah ada rencana? Tanya aku membuka topik baru. Nanti gini kak, nanti sore atau malam kita akan bahas semua, kata Selfie. Besoknya, barang yang berhubungan dengan proker sekalian beli di kota, lanjut Selfie. Makanya pagi dan siang ini, coba Kak Alvin sama Kak Irfan keliling desa lagi, kata Giska. Siapa tahu ada masukan proker, soalnya kita mau konsen ke proker kelompok, lanjut Giska. Oke, sip banget dek, habis ini aku sama Irfan keliling, kataku. Berlanjut ke obrolan ringan, setelah selesai sarapan, kita ngerokok sambil nurunin makanan di perut dulu. Setelah gak enakan, kita pamit ke mereka untuk survei tempat. Waktu kita berpamitan, Selfie nyuruh Vina untuk ikut aku dan Irfan. Vina hanya geleng-geleng kepala. Ikut saja sana Vina, seru Giska ke Vina. Iya, daripada kamu bengong gak ada kerjaan, kata Siska ikut maksa Vina. Vina hanya dia main HP. Ntar kita aja yang bersih-bersih rumah, lanjut Giska. Sekalian tuh nyari-nyari proker individu biar enak, paksa Selfie. Dengan berbagai paksaan, akhirnya Vina ikut kita. HP-nya tetap ada di tangannya, gak pernah lepas, dan juga dia jaga jarak kira-kira semeter. Van, kemana nih? Tanyaku. Coba ke hutan sana deh Vin, ajak Irfan ke aku. Boleh deh, kata aku setuju sama Irfan. Jangan jauh-jauh deh, ini samping gue. Nanti kalau ada ular gimana? Kata Irfan ke Vina. Tanpa bicara, Vina langsung ke arah samping Irfan. Di perjalanan, dia hanya diam. Pipinya digelembungkan terus seolah-olah pipinya itu mainan. Irfan mengambil ranting. Panjangnya seperti pedang, kira-kira 200-300 meter kita berjalan. Aku lihat ada kandang sapi dan sebuah gubuk kecil di hutan itu. Bau sapi juga udah tercium. Ini kandang sapi bapak kemarin malah mungkin, Van, kataku. Iya, tapi jauh juga tuh bapak jalan kakinya, kata Irfan. Ya mungkin tuh gubuk rumahnya, kataku sambil nunjuk ke gubuk. Lah, terus ke desa malam-malam ngapain? Tanya Irfan penasaran. Mana aku tahu, lanjut perjalanan dah, kataku. Kita pun akhirnya melewati kandang sapi tersebut. Kita berjalan lurus semakin jauh. Irfan nyaranin jangan jalan lurus terus. Kita disuruh muterin di hutan, dan aku pun setuju. Kita berjalan tanpa arah seperti sedang berpetualang, dan sampailah kita di lokasi kuburan desa. Meskipun rumah di desa hanya 40-50 rumah, tapi kuburan di sana cukup banyak. Terbukti dengan adanya puluhan bahkan ratusan batu nisan. Di dekat kuburan ada lokasi mata air yang indah banget. Juga ada sebuah batu yang menyerupai orang sedang menyembah. Itu bukan ukiran batu, tapi emang bentuk batu yang mirip orang sedang menyembah. Kalau dilihat emang hanya bongkahan batu, tapi jika dilihat baik-baik atau dilihat dari agak dekat, seperti orang menyembah. Gila Van, indah banget, kataku sambil menaruh tanganku di pipi dan tersenyum. Pingin aku mah di situ, kataku lagi sambil tersenyum ke Irfan. Lu sih lagi ngapain Vin? Kata Irfan tanpa ekspresi. Lu gak lihat apa? Keren di tempat, kataku. Nanti malam kita kesini lagi ya, kata Irfan. Gue pingin ngeliat lu bilang, gila Van, indah banget, kata Irfan menunjukkan gayaku pegang pipi. Melihat kejadian itu, Vina hanya tersenyum tanpa lihat ke aku. Irfan berjalan mendekati mata air tersebut. Dia bermain air menggunakan tongkat rantingnya sambil melihat-lihat sekitar. Gak lama Irfan deketin aku dan Vina. Ayo cabut dari sini, ajak Irfan. Kenapa emang? Masih siang nih, tanyaku. Aku lihat dekat mata air ada sesajen sama selendang kuning lusuh, kata Irfan. Van, jangan gitu Van. Gue jadi ngerasa kayak lagi di film-film horor, kata gue memandang Irfan. Ya terserah lu Vin. Lu jagain aja nih tempat, gue balik aja, kata Irfan berjalan ninggalin aku. Irfan melangkahkan kaki pergi dari daerah situ. Aku dan Vina langsung ikutin Irfan dari belakang dengan langkah kaki agak cepat. Saat berjalan entah kemana, kita ketemu lagi tempat yang bikin hati gak enak. Ada sebuah rumah dari bata ukuran kira-kira tepi 36 yang benar-benar terbengkalai. Lebih tepatnya mungkin karena bekas kebakaran atau dibakar, karena ada bekas hitam-hitam di tembok seperti terbakar. Pikiranku saat itu kemana-mana.
sampai bahkan berpikir kalau aku bakal dihantui dan lain-lain. Van, coba nanti kita tanya ke pimpinan desa masalah hutan ini ya, kata aku ke Irfan. Masalahnya rumah yang kita tempati dekat sama hutan ini, lanjut aku sambil menatap rumah tersebut. Kalau ada apa-apa, gimana coba? Lanjut aku lagi. Terus ya mau lu tanyain apa? Tanya Irfan sambil mainin tongkatnya. Ya pokoknya minta konfirmasi aja tentang lokasi-lokasi ini, jawab aku. Kalau emang gak layak kita harus dekat hutan ini, kataku. Kita bisa minta lokasi rumah lainnya, lanjut aku lagi. Lu kira mau kepala desa nyiapin rumah lagi? Tanya Irfan ke aku. Udah syukur kita dibolehin KKN di sini, jelas Irfan sambil tetap bermain tongkatnya. Nanti aja lu tanyain waktu ngajukan proker ke pimpinan desa, saran Irfan. Ini baru hari pertama lo di desa ini, masa kita udah banyak maunya? Jalanin aja, kata Irfan. Penjelasan Irfan cukup membungkam mulut aku. Irfan ada benarnya, baru hari pertama aku udah banyak maunya. Lagian hal yang tidak diinginkan belum terjadi. Aku bisa tenang sedikit saat itu. Mungkin pikiranku aja oke deh kalau gitu. aneh. Senang malah aku. Kebanyakan orang kataku membalas senyuman. Sebentar aku bisa tenang. Di perjalanan kita melihat lagi ada tempat yang benar-benar bikin resah. Ada sebuah pohon tua besar. Di bawahnya juga ada sesajen yang isinya hanya pisang. Jantung berdetak kencang banget. Ditambah lagi Irfan mengucapkan kata permisi, numpang lewat, kata Irfan sambil lihat pohon tersebut. Makin seru aja ya di bagian ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Insya Allah besok admin update lagi. Insya Allah admin besok lanjutin lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya buat teman-teman.